Shalom Jemaat Tuhan, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Di tengah-tengah minggu sebelum kita menghampiri hari Tuhan di hari Sabat, kita boleh bersekutu walaupun berbeda tempat. Mari kita serahkan hidup kita, hati kita, mungkin saudara yang bergumul dalam kehidupan kita di tengah-tengah minggu ini. Dalam kesibukan saudara, dalam perjuangan kehidupan saudara, kita perlu Tuhan. Amin saudara ya. 1 jam di muka ini, mari kita boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Dan saya berdoa firman Tuhan akan menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga kita dikuatkan di dalam firman Tuhan, dan kita boleh menjalani kehidupan kita boleh mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, buka hati saudara. 1 jam, mari kita sejenak menghadap Tuhan dimanapun saudara berada. Kuasa hadirat Tuhan, saya berdoa untuk datang di tempat saudara. Datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah minggu ini Tuhan, kami punya kesempatan di dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan bersama-sama untuk datang kepada Engkau. Kami ingin berserah lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin datang cepat-cepat kepada Engkau Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus, dalam persekutuan dengan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Allah Anak. Kami mau menyerahkan hidup kami, segala pergumulan, segala persoalan, segala permohonan doa kami, dan kami akan menerima dengan ucapan syukur kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Pelukan kasih-Mu dan juga mungkin jamahan, jalan keluar, pintu-pintu terbuka bagi kami semua. Kami boleh melihat dengan kacamata ilahi. Kami boleh menerima dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kita berkumpul kembali bersama-sama dalam ibadah tengah minggu pada saat ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah saudara-saudara, kita jangan pernah lelah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah
jemaat semua. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama kita besarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan oleh karena kemurahan-Nya. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jangan pernah-pernah kita berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita sangat mengasihi kita. Haleluya, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau selalu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Biarkanlah namanya yang akan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, kita sudah menyembah Tuhan dan saya percaya hati kita sudah penuh dengan damai dan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya berdoa firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita, masuk dalam kehidupan kita, menjadi benih-benih yang akan tumbuh. Haleluya. Saudara, 2 minggu sebelumnya saya berbicara tentang hidup kita orang percaya adalah hidup yang sudah dimerdekakan. Mengapa saya berbicara tentang kehidupan orang percaya? Karena kehidupan orang percaya harus menghasilkan buah, ya kan? Kalau saudara menanam sesuatu, saudara mengharapkan sesuatu, bunga, buah yang ingin saudara nikmati. Demikian Tuhan memberikan hidup kepada kita, hidup yang berkelimpahan supaya kita berbuah, ya kan? Nah, hidup di dalam kerajaan surga dengan ekosistem kerajaan surga, ada Tuhan yang memberikan pupuknya, kekuatan, berkat, penyertaan untuk kita berbuah. Mari kita sadari untuk kita mengerti kemerdekaan hidup kita, pembebasan kehidupan kita dari segala belenggu untuk kita menghasilkan buah. Dan kemudian kita harus tahu hidup kita yang sudah dimerdekakan itu harus sepenuhnya dalam kendali Kristus.
bukan mau-maunya kita lagi, bahkan bukan dikendalikan oleh dunia. Sehingga hasil daripada buah itu adalah hasil dari kasih Kristus, hasil dari tangan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan berbicara dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak mau hidup pasif, kan ya. Kita tidak mau berkata, saya sudah diselamatkan, terima kasih Tuhan, saya akan masuk ke dalam kerajaan surga, saya sudah pasti, dan kita tidak melakukan apa-apa. Hidup dalam kerajaan surga nanti, tetapi hidup dalam kerajaan surga sekarang ini adalah hidup untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Ya, kita sudah diselamatkan. Apakah kita tega? Misalnya melihat keluarga kita belum diselamatkan, melihat orang-orang teman baik kita belum diselamatkan. Bagaimana kita mau dipakai? Yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kita tahu Tuhan Yesus memberikan perintah yang dikenal sebagai amanah agung. Mulai dari situ kita mengenal ada perintah. Perintah bukan sekedar nasihat, bukan sekedar anjuran, bukan sekedar petunjuk, tapi perintah amanah agung. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-muridnya. Kita disebut anak kerajaan surga. Kebenaran membebaskan kita untuk melakukan sesuatu. Kebenaran menyelamatkan kita untuk sharing tentang kebenaran itu, tentang Injil Tuhan Yesus. Apa itu Injil? Di dalam Roma pasal pertama ayat 16-17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita yang sudah diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus tidak berhenti di sana. Keselamatan bukan tujuan akhir dalam kehidupan kita. Keselamatan adalah awal daripada kita membawa kehidupan kita, membawa berita Injil menjangkau orang-orang supaya orang-orang lain juga diselamatkan. Iman dalam kehidupan kita adalah iman yang berkarya. Iman dalam kehidupan kita adalah awal dari iman keselamatan, iman yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Kita punya tugas, kita punya amanah agung. Dan kita boleh bersama dengan Rasul Paulus mengatakan, aku punya keyakinan Injil adalah sumber kehidupan. Injil adalah kuasa daripada Tuhan untuk menyelamatkan. Kita harus berkata kepada setiap orang dan kepada diri kita sendiri bahwa Injil adalah kebenaran yang membawa seseorang kepada keselamatan. Kita harus yakin dan tidak malu membawa Injil kemanapun kita pergi. Nah, tidak hanya perintah, tidak hanya kita mengerti kuasa Injil itu. Di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana memberitakan Injil ketika dia mengutus 70 muridnya ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita hidup untuk memberitakan Injil sesuai dengan model, contoh, teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Injil Lukas pasal ke-10 ayat 5-9 mengatakan, ini adalah ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya. Ayat 5 mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ayat 9 mengatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ,
Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lukas pasal 10 ayat 5-9 ini adalah petunjuk Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, langkah-langkah kalau boleh dibilang Tuhan Yesus ketika dia mengutus 70 orang untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya, dimulai dengan mengucapkan damai sejahtera. Ini adalah model, saudara. Model atau teladan atau seperti contoh penginjilan yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita adalah untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Hidup untuk mengabarkan Injil. 4 langkah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertama adalah sampaikan damai sejahtera. Saudara, ayat kelima tadi mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara sekalian, ini adalah kehendak Tuhan. Ketika Tuhan ada, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan mengunjungi, ketika Tuhan hadir, yang pertama-tama diinginkan Tuhan adalah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita takut kalau tiba-tiba ada kuasa Tuhan, anugerah, dahsyatan Tuhan datang. Tuhan ingin kita memiliki damai. Terlebih dalam segala sesuatu. Mazmur 85 ayat 8 mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi saudara, Allah ingin menyelamatkan manusia yang merupakan ciptaannya. Dia mengasihi setiap manusia. Dia menginginkan ada damai terlebih dahulu. Ketika Yesus datang, Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan. Ya kan? Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada rekonsiliasi, ada perdamaian, dan kemudian kita menerima damai Tuhan. Nah, demikian ketika Tuhan mengutus kita hidup untuk mengabarkan Injil, kita harus pertama-tama mengabarkan Injil dengan menyampaikan damai sejahtera. Nah, saudara sekalian, salam damai sejahtera ini merefleksikan kehidupan seorang percaya, ada kasih. Firman Tuhan mengatakan kita boleh melakukan apapun, kebaikan apapun, kalau tanpa kasih, nol. Jadi ketika kita mengucapkan damai sejahtera, itu merupakan cerminan pernyataan kasih sebagai orang percaya bagi orang-orang yang belum percaya. Ketika kita menginjili, ketika kita ingin seseorang diselamatkan Tuhan, perkatakan, sampaikan damai dari surga turun atas kehidupan mereka. Perkataan damai ini juga merupakan doa bagi mereka. Ketika kita memberkati mereka, shalom, damai Tuhan turun atasmu. Itu merupakan doa. Mungkin ketika kita mengucapkan damai itu bagi orang-orang yang sedang mengalami pergumulan persoalan hidup, mereka akan menerima shalom dari Tuhan. Dan disitulah mulai daripada pewartaan Injil, dimulai dengan shalom Tuhan turun dalam hati mereka. Mungkin kita tidak tahu kehidupan mereka, tetapi salam damai kita itu akan merupakan doa yang akan memberkati mereka, yang merupakan berkat atas kehidupan mereka pada saat itu yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Perkataan damai itu juga memberkati kehidupan rohani mereka untuk siap menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi saudara, untuk kita bisa memperkatakan damai sejahtera, cerminan kasih Allah dalam kehidupan kita, kita sendiri harus memiliki damai. Kalau hidup kita tidak ada damai dari Tuhan, bagaimana kita bisa memperkatakan damai? Kita bisa mengatakan damai Tuhan atasmu, tetapi dalam hati kita tidak memiliki damai. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita sendiri sebelum mengabarkan Injil, sebelum kita sampaikan damai, kita harus memiliki damai sejahtera yang sudah dijanjikan Kristus, diinginkan oleh Kristus dalam kehidupan kita, untuk menjadi modal, tanda petik, untuk kita menyampaikan damai bagi orang lain. Di dalam Yohanes 14:17 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, kalau kita ingin mengabarkan Injil, kita pertama-tama menyampaikan damai sejahtera. Kita sendiri harus diliputi oleh shalom Tuhan, sehingga kita tidak takut.
Sehingga damai kita sungguh-sungguh yang kita sampaikan adalah damai dari surga. Saudara sekalian, Tuhan Yesus ketika dia mengunjungi, ketika dia datang, bahkan ketika sesudah dia bangkit dari kematiannya, ketika dia datang kepada murid-muridnya, dia selalu mengatakan damai sejahtera. Dia tahu manusia takut kepada kuasa ilahi. Dia tahu manusia yang berdosa ketika tahu ada kuasa ilahi, mereka akan gentar. Tuhan tahu, Tuhan inginkan damai terlebih dahulu sebelum berita Injil itu disampaikan. Aplikasi untuk kehidupan kita, saudara sekalian, buka mata kita. Dunia pada saat ini kehilangan damai sejahtera. Masalah keluarga, masalah hubungan-hubungan yang tidak baik, yang retak, perceraian, hubungan orang tua dengan anak yang semakin renggang karena kebutuhan ekonomi, karena nilai-nilai dunia yang merusak nilai-nilai keluarga, merusak nilai-nilai pernikahan. Terjadi ketegangan, terjadi kesusahan, terjadi perseteruan, tidak ada damai sejahtera. Masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, masalah kehidupan yang mungkin sedang sakit saat ini, tidak benar dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari sekalipun. Damai hilang, saudara. Dunia tidak semakin baik. Ketika dunia semakin hancur, dunia menuju kepada kebinasaannya, saudara, sudah pasti tidak ada damai sejahtera. Kita sebagai umat percaya, kita punya sumber damai sejahtera, ya kan? Kita punya Tuhan yang sudah menjanjikan damai sejahtera. Saudara, ikuti, jalankan amanah agung Tuhan. Damai sejahtera itu akan menyertai kita untuk kita di dalam kasih memperkatakan, menyampaikan damai sejahtera. Hari-hari ini saya berdoa ketika saudara di dalam komunitas pertemanan saudara, orang-orang belum percaya, Tuhan berikan hati untuk menginjili, dan juga Tuhan memberikan damai melampaui segala akal. Damai yang melimpah keluar ketika mulut saudara berkata, ada kata damai yang memberkati, ada kata damai yang mendoakan, ada kata damai yang memberkati. Efesus 4:29 mengajarkan, janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudara, jika kita dengan sengaja mengucapkan berkat keluar dari hati kita, keluar dari hidup kita kepada orang lain, hal ini juga mencegah kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak memberkati, hal-hal yang bahkan mengutuk seseorang, hal-hal yang menjatuhkan seseorang. Damai sejahtera bukanlah tujuan tertinggi dalam kehidupan seseorang, tetapi adalah kebutuhan yang paling mendasar untuk orang menjadi tenang dan dapat melihat kebutuhan utamanya, yaitu keselamatan. Hidup untuk mengabarkan Injil. Perintah Tuhan Yesus dalam mewartakan Injil pertama adalah menyampaikan damai sejahtera. Yang kedua, membangun hubungan. Langkah pertama, sampaikan damai sejahtera berupa doa berkat bagi mereka. Yang kedua, kita membangun hubungan, saudara. Di dalam ayat ke-7 tadi mengatakan, tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang diizinkan kepadamu. Ketika kita memasuki kehidupan seseorang, rumah seseorang, mungkin kita tidak mengerti apa yang ada di sana. Tetapi ketika kita menyampaikan damai sejahtera, itu sudah terbuka, disitulah kita membangun hubungan. Ayat 7, ayat 8 ini berbicara tentang kita tetap berhubungan bagi mereka yang menerima kita. Ketika doa kita sampai, ada damai sejahtera, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kesempatan kita membangun hubungan. Ya saudara, kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang belum percaya, bisa saja kita dipengaruhi, tetapi kita tahu kuasa Tuhan yang mengutus kita bersama dengan kita. Kita membenci dosa, kita menjauhi dosa, tetapi kita tidak membenci orang berdosa, kita tidak menjauhi orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bagi orang berdosa. Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk orang Farisi yang menganggap dirinya benar. Justru ketika Tuhan Yesus datang, dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa, dia membenci dosa-dosanya.
Demikian dalam kehidupan kita. Kita punya prinsip seperti Tuhan Yesus. Kita membangun hubungan dan kita menjaga hidup kita. Kenapa saudara? Sangat penting bagi kita untuk memiliki persekutuan yang tulus dengan mereka. Kenapa saudara? Seperti mereka tidak mengerti apa yang dilakukan tangan kanan, apa yang dilakukan tangan kiri. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka buta kebenaran. Kita yang tahu kebenaran, kita harus menjaga hidup kita dan kita membangun persekutuan dengan mereka, persahabatan dengan mereka. Kita tahu bahwa tujuan kita adalah mengabarkan Injil. Tujuan di ujungnya adalah keselamatan bagi orang itu. Banyak kesalahan ketika kita melakukan penginjilan. Kita tidak mengucapkan damai sejahtera, kita tidak membangun persahabatan dan persekutuan. Kita mulai dengan kebenaran yang kita percaya dan kita mulai merendahkan orang-orang yang berdosa. Kita menjatuhkan mereka, kita memojokkan mereka. Saudara, memang mereka sudah berdosa. Saudara harus tahu bahwa ketika mereka orang berdosa, janganlah kita menghakimi, karena kita pernah ada di sana. Mereka orang berdosa, mereka tidak tahu di mana terang. Mereka tidak bisa menemukan terang. Saudara, membawa terang dalam kehidupan mereka, menjalin hubungan, sehingga saudara bisa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan mereka. Kita harus bisa melihat mereka bagaimana Yesus melihat mereka. Kita harus memakai kaca mata Allah Bapa, sehingga kita sungguh-sungguh datang kepada mereka di dalam kuasa Kristus. Sakeus, wanita yang tertangkap di dalam penjinahan, Yesus bersama mereka. Bahkan Sakeus sudah merupakan rahasia umum. Sakeus adalah orang berdosa, pemungut pajak, ya kan, mengambil lebih daripada yang seharusnya. Tetapi Yesus datang ke rumahnya dan keselamatan terjadi di sana. Dalam membangun hubungan ini, kita harus punya dua sikap. Kita harus punya sikap untuk mengasihi dan menghormati mereka. Mereka adalah ciptaan Tuhan, gambaran Allah. Mungkin mereka saat ini gambaran yang buruk, gambaran di dalam kegelapan. Tapi Tuhan inginkan kehidupan mereka kembali kepada Sang Pencipta, yaitu keselamatan terjadi. Saudara dan saya diutus, yang sudah diselamatkan, untuk membawa terang, untuk membangun hubungan yang terang. Yesus secara khusus menyediakan waktu untuk individu-individu. Secara khusus, Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan melewati Samaria, dia bertemu dengan wanita Samaria, pendosa berat, pendosa saudara. Tapi Tuhan Yesus terlibat secara individu dengan wanita Samaria itu. Dia inginkan keselamatan terjadi, dan sungguh tidak hanya wanita itu diselamatkan, tetapi seluruh kota diselamatkan melalui perempuan itu. Saudara sekalian, kita tidak tahu rencana Tuhan. Bagian kita adalah membangun hubungan untuk menyampaikan terang Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Dimulai dengan persahabatan, dimulai dengan persekutuan. Walaupun kita harus hati-hati untuk menjaga hidup kita tidak terpengaruh. Kita tahu ada Tuhan Yesus menyertai kita ketika kita menjalankan amanat agung. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai engkau. Kuasa Tuhan ada, kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Kita juga lihat ketika Tuhan Yesus meladeni Nikodemus, seorang Farisi, bagian daripada Farisi. Tuhan Yesus meladeni secara individu, menyediakan waktu bagi mereka, bagi Nikodemus. Dalam hal ini, Tuhan Yesus membangun hubungan dengan Nikodemus, membangun hubungan dalam pembicaraan hanya sejenak, tetapi mendatangkan keselamatan. Tuhan Yesus ingin kita pergi menyampaikan damai dan kemudian membangun hubungan. Hidup untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberitakan perintah-perintah, langkah-langkah yang praktis. Yang pertama adalah ketika kita pergi menyampaikan damai sejahtera. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan mereka. Setelah kita memberkati mereka dengan kata-kata berkat damai sejahtera, membuka pintu untuk hubungan lebih dalam lagi, dan di sini kita akan mengerti kebutuhan mereka, kebutuhan kehidupan mereka secara fisik, secara jasmani, secara mental. Kita akan tahu ketika hubungan itu sudah terjadi. Nah, disinilah kita harus bisa memperhatikan kebutuhan mereka. Ayat 9 nanti mengatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada. Tuhan Yesus tahu banyak orang sakit, tidak hanya secara fisik, secara mental, secara kehidupan mereka membutuhkan pertolongan.
Disinilah kita dipanggil untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Disinilah kesempatan kita untuk berdoa bagi mereka. Dan saya percaya ketika kita berdoa, ketika Tuhan Yesus ada dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan, kehidupan mereka akan terbuka dan mereka akan, saya percaya, akan melihat mukjizat-mukjizat kesembuhan, mukjizat-mukjizat terobosan dalam kehidupan mereka, dan mereka akan kagum dan bertanya, siapakah Tuhan saudara? Siapakah kuasa yang ada di balik perkataan saudara, doa-doa saudara, dan mereka siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah Injil akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan Injil tidak akan ditentang lagi, karena mereka melihat kasih saudara yang memperhatikan mereka dalam doa, perbuatan, perkataan, karena ada kasih Kristus di dalam kehidupan saudara. Saudara, kita harus tahu tujuan kita untuk menginjili, tujuan kita memberitakan Injil adalah keselamatan bagi mereka. Di dalam Ibrani 13:16 mengatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan kebutuhan seseorang, tujuannya adalah keselamatan. Saudara, di ayat-ayat awal daripada Lukas 10 ini, Tuhan Yesus mengatakan, jangan bawa apa-apa, jangan bawa harta, jangan bawa uang, jangan bawa semuanya, hanya pergi, sampaikan damai sejahtera. Kenapa saudara? Supaya kita sungguh-sungguh hanya tergantung kepada Tuhan. Ketika kita menyampaikan kebaikan kita, Tuhan akan mencukupi. Tuhan sudah memberikan talenta buat saudara. Tuhan sudah memberikan berkat buat saudara. Tuhan akan memampukan saudara. Ketika kita melakukan itu, kita tahu bahwa motivasi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mampu membantu mereka, kita tahu itu semuanya daripada Tuhan. Dengan tujuan untuk membawa mereka akan pengenalan siapakah kuasa, siapakah Tuhan di balik kehidupan kita yang punya kuasa. Berdoa, melakukan sesuatu dengan hati penuh kasih. Dan saya percaya kasih Allah akan membantu saudara, menguatkan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oh, saya harus melayani, membantu mereka. Saya saja punya kebutuhan. Tuhan akan mampukan saudara. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu, yaitu kasih surgawi itu saudara dimampukan. Karena kasih itu sangat perlu untuk dilihat, dirasakan oleh orang-orang tertentu. Dan kemudian akan terjadi keselamatan. Kolose 3:17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ingat, langkah ketiga ini adalah memperhatikan kebutuhan mereka. Tuhan akan mensuplai untuk kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Baik melalui doa saudara dengan penuh kuasa, baik dengan berkat, Tuhan akan supply. Bagi dengan perbuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan, talenta tambahan buat kita. Secara praktikal kita bisa menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Ketika mereka sudah membangun hubungan dengan kita, ketika mereka sudah kenal siapa kita, berdoa akan menjadi gampang, kuasa Tuhan akan mengalir. Ketika kita dibutuhkan dalam hal-hal tertentu secara fisik, secara material, Tuhan akan mencukupi kita untuk menjadi berkat bagi orang itu. Jangan pernah takut, sumber kita adalah Tuhan. Sumber kita adalah Tuhan, dan kita akan melakukan dengan luar biasa dan mencegah kita untuk menjadi sombong. Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani. Kemanapun Tuhan Yesus ada, Dia memperhatikan kebutuhan fisik. Saudara ingat, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus tergerak hatinya, belas kasihannya ketika ada orang yang sakit. Saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dua hal terjadi. Pertolongan terjadi, keselamatan terjadi. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. Itu yang ingin dicontohkan Tuhan Yesus buat kita lakukan. Tidak hanya kita memberitakan Injil dan kita berharap keselamatan terjadi. Perhatikan kebutuhan orang-orang. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan kesembuhan, kebutuhan fisik mereka, kemudian keselamatan terjadi. Demikian dalam kehidupan kita. Mengabarkan Injil, hidup untuk mengabarkan Injil, tidak hanya semata-mata menyampaikan teologi, menyampaikan ayat-ayat, tetapi juga memperhatikan kebutuhan seseorang secara mental, secara fisik, karena kebutuhan rohani mereka adalah tujuan kita, yaitu keselamatan.
1 Yohanes 3:18 mengatakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mari kita mengasihi mereka, menginginkan mereka untuk menemukan keselamatan mereka. Ketika hubungan terjadi, tidak hanya kebenaran kita bagi, tetapi perbuatan baik juga kita bagi. Memperhatikan kebutuhan mereka. Hidup untuk memberitakan Injil. Pertama, kita belajar perintah Tuhan Yesus. Pertama-tama untuk menyampaikan damai sejahtera. Yang kedua, membangun hubungan. Dan yang ketiga, memperhatikan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, berbagi kabar baik dengan berani. Ketulusan hati ketika kita memberkati mereka, mendoakan mereka. Kemudian terbukalah hubungan yang baik. Dan itu juga membuka pintu untuk kita memasuki kehidupan mereka yang membutuhkan pertolongan secara fisik, secara mental. Dan di situ juga akhirnya akan membuka pintu untuk penginjilan. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mengatakan pergi dan langsung mengatakan berita Injil. Ada step-stepnya. Dan disinilah akhirnya kita memasuki poin keempat, berbagi kabar baik dengan berani. Disinilah saya percaya di dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita penuh kasih, kita akan mampu dengan berani membagikan Injil Tuhan. Ayat 9 mengatakan, "Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Di sini saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk kita mengerti bahwa kita adalah anak kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita adalah kingdom bringer. Kemanapun kita pergi, ada kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita membawa kerajaan Allah. Artinya apa? Ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada pertolongan, ada berita baik dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 1 ayat 16-17 mengatakan tadi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Rasul Paulus yakin, tidak malu bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil, adalah kuasa, kekuatan daripada Allah untuk menyelamatkan. Rasul Paulus percaya dan tidak malu bahwa Injil adalah kebenaran Allah yang akan menyelamatkan. Sehingga dia tidak takut. Makanya dia bisa berbagi kabar baik dengan berani. Tantangan ada. Ketika kita memberitakan Injil, beritakan di dalam kasih. Sehingga pemberitaan kita bukan pemberitaan yang agresif, yang konfrontatif, tetapi pemberitaan Injil penuh kasih. Saudara, itulah hidup kita saat ini. Injil ada dalam kehidupan saudara. Darah saudara mengalir darah Tuhan Yesus. Ada berita baik. Ya, mungkin saudara tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perbuatan saudara di dalam kasih Kristus akan merupakan Injil yang sangat ampuh. Perkataan saudara yang penuh dengan doa, damai, berkat adalah perkataan yang penuh dengan Injil. Kita mengerti seperti Rasul Paulus mengatakan, Injil kabar baik kehidupan kita akan merupakan kekuatan, kuasa, dan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Efesus 6:19-20 mengatakan, "Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara." Itu adalah perkataan Rasul Paulus. Sebagai umat Tuhan kita perlu saling mendoakan. Kita menjadi berani bahwa kita ada dukungan doa ketika kita mengabarkan Injil, kita mengabarkan dengan berani. Kesempatan ada, hubungan sudah terbuka, kebutuhan sudah kita berikan, pertolongan sudah kita berikan. Saya percaya berita Injil akan masuk dengan baik dalam kehidupan mereka. Karena mereka akan melihat hidup saudara yang penuh kasih. Karena mereka melihat ketulusan hati saudara ketika berdoa, memberkati dengan kasih. Ketika pertolongan saudara tanpa motivasi, pertolongan saudara penuh kasih dan tulus dan ikhlas, mereka akan melihat Tuhan bahkan dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi Injil yang berbicara melalui kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika kerajaan Allah diberitakan, mereka akan menerima. Dan saya percaya itulah tujuan akhir daripada
ketika kita hidup memberitakan Injil, itu keselamatan terjadi. Saudara, hari ini kita belajar secara praktikal bagaimana hidup untuk memberitakan Injil sesuai dengan perintah, model, contoh daripada Tuhan Yesus, yaitu pertama untuk kita menyampaikan damai sejahtera. Yang kedua, membangun hubungan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan mereka. Dan kemudian kita membagikan kabar baik atau Injil dengan berani. Keempat langkah praktikal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Lukas 10. Mari kita mengikuti, mari kita belajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, setiap kita bisa melakukan ini karena Tuhan menyertai kita. Beritakan Injil dengan baik, dengan benar, dan dengan berani. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menyatakan Injil kemanapun dia pergi. Memang banyak tantangan, tetapi Tuhan Yesus dengan berani. Karena itu kebenaran dari surga untuk menyelamatkan. Kalau saudara ingat bahwa ada banyak orang yang belum mendengar Injil. Ada banyak orang yang diinginkan Allah Bapa untuk diselamatkan. Bawa Injil, yaitu kehidupan saudara di dalam kebenaran Tuhan. Iman yang dipimpin oleh iman, di dalam kebenaran Tuhan akan membawa keselamatan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan-Mu, untuk contoh yang Kau berikan ketika Engkau mengutus 70 murid-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil ke kota-kota, ke tempat-tempat yang mereka belum tahu Tuhan. Kiranya kami boleh dipakai Engkau Tuhan, sesuai dengan langkah-langkah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, kami takut, kami gentar Tuhan, tetapi di dalam kuasa anugerah-Mu, kekuatan daripada itu Injil sendiri, kebenaran daripada Injil sendiri, dan keyakinan kami akan berkata, kami punya keyakinan teguh seperti Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, dan kami tidak gentar. Di dalam kuasa kasih-Mu menyertai kami, keselamatan akan terjadi dimulai daripada rumah kami, persekutuan teman-teman kami yang belum percaya, bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian. Engkau Tuhan yang setia. Percaya dalam hati kita bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ketika kita membuka hati, firman Tuhan, satu kalimat, satu kata pun adalah firman kebenaran Tuhan. Dan saya berdoa firman itu akan mengerjakan kehidupan kita menjadi murid yang lebih taat, menjadi orang yang memiliki iman semakin bertumbuh, dan menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada, yang di Hong Kong, di Indonesia, dimanapun, kita satu keluarga karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan. Saudara, seperti saya yang katakan tadi, kita tidak hidup dipanggil oleh Tuhan saat ini menjadi anak kerajaan Allah dan kita pasif. Kita hanya menunggu, tetapi kita harus aktif, antisipasi kedatangan Tuhan Yesus dan selalu ingin dipakai oleh Tuhan. Hidup yang diberikan Tuhan, hidup kemerdekaan di dalam Kristus, hidup yang diberi kuasa, kekuatan dari Tuhan untuk kita pakai, untuk melebarkan kerajaan surga, menerima panggilan Tuhan. Apapun Tuhan sudah memberikan anugerah karunia rohani bagi kehidupan kita. Kalau kita belum tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bertanya kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan, berkat Tuhan, talenta saudara, keahlian saudara, itulah anugerah dari Tuhan. Mari kita minta Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Hari ini kita berbicara tentang hidup yang berkemenangan, hidup yang dimerdekakan Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saya berdoa Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan menggunakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara yang berasal dari Tuhan untuk pelebaran kerajaan surga. Saudara, mari kita hidup untuk memberitakan Injil, karena di dalam Injil ada kuasa, ada kekuatan, ada kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan kemudian akan menyelamatkan orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Tugas kita semua memberitakan Injil. Hidup ini untuk memberitakan Injil. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Kita akan berdoa syafaat. Kalau saudara permohonan doa pribadi, letakkan tangan saudara di bagian dada saudara. Kalau ada bagian yang sakit, kita akan berdoa bagi yang sakit. Letakkan tangan saudara dengan iman di tempat-tempat yang sakit secara fisik. Kalau saudara mengalami pikiran-pikiran yang mumet, ya, keadaan yang sedikit terganggu, letakkan tangan saudara di dahi saudara, dan saya percaya tangan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan saudara. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang melakukan mukjizat sampai hari ini. Yesus tetap sama kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hamba pertama berdoa Tuhan, Engkau memberkati kehidupan roh kami dengan firman-Mu, meteraikan masuk dalam hidup kami saat ini Tuhan, memberkati roh kami sehingga terjadi perubahan hidup kami, perubahan roh kami, perubahan cara pikir kami, sehingga kami boleh melihat ada maksud Tuhan terjadi dalam kehidupan kami untuk kami menjadi bagian anak-anak kerajaan surga, dipakai dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami akan membawa permohonan doa bagi teman-teman kami Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi teman kami, suaminya yang ada di Amerika Tuhan, yang hari-hari mengalami perawatan secara khusus Tuhan. Kami tidak tahu dan kami tidak mengerti, tapi kami tahu Engkau Maha tahu Tuhan. Engkau melihat anak-Mu yang tetap setia melayani Engkau. Engkau melihat hatinya yang selalu berharap kepada Engkau. Kami perkatakan kuasa Kristus ada di tempat itu. Kuasa Kristus bekerja
melalui dokter, melalui rumah sakit, melalui segala sesuatu yang terjadi di sana, kami percaya, walaupun kami tidak melihat, kami hanya percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan, kasih Tuhan akan menjamah dan memulihkan kehidupan beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bagi saudara yang sakit, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terletak di tubuh bagian sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan yang penuh mujizat, penuh dengan kasih, menjamah bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus hari ini saya akan berdoa bagi mereka yang mengalami alergi. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi. Tuhan, Engkau tahu apapun yang terjadi melalui kehidupan kami. Engkau jamah bagian yang mengalami alergi kulit, bagian tubuh yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Kami percaya segala alergi tidak kembali lagi karena Tuhan sudah menyembuhkan dan menyembuhkan secara total. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, saya akan berdoa bagi teman-teman yang mungkin hari-hari ini mencari pekerjaan, yang bergumul dalam kehidupan secara finansial. Tuhan, Engkau mengetahui kehidupan setiap anak-Mu, bergumul dalam kehidupan mereka, mencari pekerjaan sebagai sumber kehidupan. Bagi kepala-kepala keluarga yang mungkin hari-hari bingung, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak kerajaan surga, Tuhan yang selalu berdoa berharap kepada Engkau, karena mereka, kami percaya Engkaulah Allah Bapa yang baik, memberikan yang terbaik. Engkau memelihara kami, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kemuliaan Tuhan terjadi, berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka, sehingga mereka mengerti dan melihat ada kasih Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mencari pekerjaan akan menemukan pekerjaan, yang usahanya yang sedikit terganggu akan lancar kembali. Mereka yang mencari kesempatan, Tuhan akan bukakan pintu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberkati Hong Kong, memberkati Indonesia, memberkati dimanapun kami berdomisili Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hamba berdoa kuasa Shalom-Mu turun atas kehidupan keluarga, orang-orang percaya, pribadi-pribadi yang sudah menyerahkan kepada Engkau hidup mereka, sehingga ada kuasa yang menjangkau orang-orang sekitar kami, ada anugerah kasih yang menjangkau orang-orang sekitar kami, tempat kerja kami, tempat kami berkumpul, komunitas kami. Kuasa ilahi kemuliaan Kristus akan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat sesuai dengan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan, ya dan amin. Karena Tuhan yang mengatakannya. Mari kita angkat hidup kita. Tuhan, kami mengangkat hidup kami saat ini, Tuhan, berserah dan siap menerima berkat sesuai dengan meterai firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, hamba meteraikan berkat yang sudah Engkau janjikan di dalam firman-Mu ini, Tuhan, bagi setiap orang yang mengangkat hidupnya, yang berharap kepada Engkau, terjadi damai sejahtera turun atas kehidupan mereka, kasih, kemurahan, perkenanan dari surga turun atas kehidupan mereka, dan perlindungan siang malam atas hidup kami, keluarga kami, dan segenap pekerjaan dan usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, berharap selalu kepada Tuhan, percaya firman Tuhan, iya dan amin. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan atas ibadah ini, kiranya boleh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan di tempat yang sama, hari yang sama, waktu yang sama. Tuhan Yesus berkati semua.